Shalom, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam renungan singkat New Hope. Saat ini saya mengangkat satu tema, warisan rohani. Dan renungan saya pada saat ini saya landasi dengan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Yosua pasal 22 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kalau kita perhatikan ayat yang kita baca tadi, ayat ini menjelaskan tentang 5 perintah yang harus bangsa Israel lakukan. Firman Tuhan mengatakan, dengan sangat setia bangsa Israel harus lakukan perintah atau kelima poin ini. Bapak Ibu, mungkin kita biasa dengar firman Tuhan tentang perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Kisah yang kita baca ini adalah kisah di akhir perjalanan tersebut. Artinya mereka sudah sampai di tanah perjanjian, di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Musa dan kepada bangsa Israel. Nah, untuk lebih jelas kita memahami kisah yang dituliskan di dalam pasal 22 ini, kita harus melihat terlebih dahulu dasar kisah ini mulai dari pasal 21. Di dalam Yosua pasal 21 ayat 44 dan ayat 45 mengatakan, dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Sangat luar biasa firman Tuhan ini. Dan sangat jelas apa yang Tuhan gariskan bagi bangsa Israel. Di sana dikatakan semua yang baik yang Tuhan janjikan pada bangsa Israel ketika mereka berada di Mesir dan sampai perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan, dikatakan semuanya sudah terpenuhi. Jadi kalau kita melihat kisah ini, semuanya sudah berjalan dengan sangat baik, tertata rapi seperti apa maunya Tuhan. Perjalanan selama 40 tahun sudah selesai. Menjadi pertanyaan, apakah bangsa Israel sudah selesai sampai di sana? Apakah mereka ketika sudah sampai di tanah Kanaan, mereka sudah berpangku tangan, tidak berbuat apa-apa? Tidak seperti itu, saudara. Memang kita melihat perjalanan secara nyata mereka ini sudah selesai. Tapi perjalanan iman percaya bangsa Israel belum selesai sampai di sana. Mereka harus melakukan atau mereka harus melanjutkan perjalanan iman mereka. Dan di dalam perjalanan ini ada perintah khusus yang mereka harus lakukan dan bagikan kepada generasi kedua bangsa Israel yang telah memasuki tanah Kanaan. Dan perintah khusus yang harus mereka lakukan dan bagikan tersebut adalah warisan rohani yang dicatat di dalam pasal 22 ayat yang kelima yang kita baca tadi. Firman Tuhan mengatakan dengan sangat setia mereka harus perhatikan kelima poin tersebut. Saya uraikan kembali kelima poin tersebut. Yang pertama, mereka harus mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan bukan hanya ucapan mulut saja, oh saya mengasihi Tuhan. Bukan seperti itu. Tapi firman Tuhan mengatakan orang yang mengasihi Tuhan adalah mereka yang melakukan firman Tuhan. Jadi bukti dari kita mengasihi Tuhan adalah dengan perbuatan nyata setiap kita. Ulangan 11 ayat 13 dan 14 mengatakan, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini,
sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia di sini Tuhan akan memberikan hujan untuk tanamu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Yang kedua, hidup menurut jalannya Tuhan. Imamat 26 ayat 3 dan 4 mengatakan, "Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya." Firman Tuhan pada poin yang kedua ini berbicara tentang hukum tabur Tuhan. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan pesankan kepada saya dan saudara, saya percaya kita akan menghasilkan tuaian yang luar biasa daripada Tuhan. Dan yang ketiga, tetap mengikuti perintah Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 23 dan 24 mengatakan, "Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita." Dan poin yang keempat, berpaut padanya atau berlindung padanya. 2 Raja-Raja 18 ayat 6 dan 7 mengatakan, "Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti Dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung." Jadi siapapun kita yang berlindung pada Tuhan, berpaut pada Tuhan, saya percaya melalui firman Tuhan ini, Tuhan akan menyertai setiap kita. Bahkan di sana dikatakan Dia akan membuat perjalanan kita berhasil. Apapun yang kita lakukan, Dia akan membuat saya dan saudara berhasil dalam segala jalan yang kita tempuh. Dan poin yang terakhir, tetap berbakti, beribadah dengan segenap hati dan jiwa kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15 mengatakan, "Tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Saudara, poin yang terakhir ini mengingatkan kepada saya dan saudara, kita bisa saja beribadah kepada Allah yang salah, karena kita tidak mengenal dengan baik siapakah Tuhan kita. Mari kita belajar untuk mengenal Tuhan kita. Saya percaya ketika kita berdoa meminta tuntunan daripada Tuhan, meminta tuntunan daripada Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk memilih siapakah Tuhan yang benar, yang patut kita sembah dan agungkan. Saudara, kelima poin yang saya jabarkan kembali tadi, firman Tuhan katakan dengan sangat setia bangsa Israel harus lakukan. Dari Kisah pasal 22 yang mengingatkan kepada kita bahwa dalam hidup ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ada hal yang terpenting, dan ada hal-hal yang hanya menjadi pewarna hidup saja, yang memang kedua hal ini perlu kita sama-sama perhatikan. Akan tetapi ada hal yang utama yang harus kita lakukan. Saudara, sebagai orang tua, saya mempunyai seorang anak. Saya mempunyai keinginan yang kuat untuk mewariskan kekayaan materi, pendidikan yang terbaik kepada anak saya. Akan tetapi
Bagi saya hal tersebut bukanlah hal yang terpenting yang harus saya wariskan. Lalu apa yang terpenting yang harus saya wariskan? Yang terpenting yang harus saya wariskan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan adalah kelima poin di atas. Saya kembali jabarkan yang pertama. Mengasihi Tuhan. Hidup menurut jalan Tuhan. Tetap mengikuti perintah Tuhan. Berpaut, berlindung pada Tuhan. Tetap berbakti, beribadah dengan segenap hati dan jiwa kepada Tuhan. Kelima poin ini berbicara tentang iman dan kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu, berkat bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi kalau iman dan kasih kita sudah benar-benar menjadi daging kita, artinya sudah menyatu dengan kita, dibuktikan dengan perbuatan nyata kita, saya pastikan iman dan kasih kita tidak akan berubah hanya karena berkat daripada Tuhan. Kedua hal ini adalah hal yang terpenting yang diangkat oleh Yosua dalam pasal 22 ini. Karena dia tahu bahwa bangsa Israel ini mudah sekali meninggalkan iman mereka. Kalau mereka sudah meninggalkan iman dan kasih yang daripada Tuhan, maka tidak ada lagi warisan rohani yang bisa mereka bagikan kepada generasi selanjutnya. Saudara, saya kira posisi kita sama seperti bangsa Israel yang mudah jatuh. Bahkan sangat mudah meninggalkan iman kita karena berkat dan pergumulan hidup. Biar kiranya melalui renungan ini sama-sama kita diingatkan kembali bahwa ada hal-hal yang sangat penting yang jangan sampai kita lupakan. Yaitu warisan rohani yang harus kita bagikan kepada istri kita, kepada suami kita, anak kita, keluarga besar kita, dan kepada siapapun kita bisa berbagi kabar sukacita atau Injil yang dari Kristus ini. Saya percaya ketika kita bisa berbagi kabar sukacita warisan rohani ini, banyak orang yang akan dimenangkan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya percaya saya dan saudara akan diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, demikian renungan saya pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.